Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dan apa yang kita perlu renungkan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 masih kisah di seputar Paskah saudara-saudara, kematian, kebangkitan sampai kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi mereka, murid-murid itu, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara, ketika seseorang begitu lelah bekerja dan tidak ada hasil apa-apa, tentunya dia akan mendapatkan rasa lelah yang berlipat-lipat, baik secara fisik maupun secara psikis. Siapa yang mempedulikan kita dalam kondisi yang seperti itu? Siapa yang benar-benar mengerti hidup kita dalam kondisi yang seperti itu? Saudara-saudara, manusia seringkali membuat kita kecewa, seringkali salah paham dengan kita, bahkan kita pun seringkali salah paham terhadap orang lain. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di sini ketika murid-murid dalam kondisi yang letih lesu, baik secara fisik maupun secara psikis, Yesus berdiri di tepi pantai menunggu mereka. Apa yang kita bayangkan di sini? Yesus dia seperti seorang bapa yang sedang menantikan anaknya, yang sedang menunggui anaknya. Saudara, seorang bapa yang memiliki seorang anak kecil seringkali mengikuti anaknya itu, walaupun ayahnya itu sebenarnya melarang anak itu pergi ke satu tempat, tetapi karena anaknya itu seringkali maksa, akhirnya sang bapa ikut dari belakang, menjaga kapan-kapan anaknya itu menjadi lelah, kapan-kapan anaknya itu tiba-tiba mengalami ketakutan karena mungkin melihat kondisi sekeliling yang tidak nyaman untuknya, maka dengan segera bapak itu akan datang memeluk dan menggendong anaknya. Itulah Bapa. Itulah yang kita bisa bayangkan tentang Yesus di dalam ayat ini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, walaupun murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara, di dalam kitab Injil Lukas pasal 15, dalam kisah tentang seorang anak yang hilang, dikisahkan di sini, saudara-saudara, pada ayat yang ke-20 dikatakan, "Maka bangkitlah ia, anak yang terhilang itu, pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Itulah gambaran dari seorang bapa yang selalu ingin anaknya dekat dengan dia, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada anak-anaknya. Walaupun kita seringkali, saudara-saudara, bertingkah seperti seorang anak kecil yang seringkali ingin memaksakan kehendak kita, ingin memaksakan keinginan kita. Seringkali Bapa ikuti kita sampai di mana kita akan menjadi letih, sampai di mana kita akan menjadi lemah, sampai di mana kita akan merasa takut sendiri. Tetapi sesungguhnya di sana sudah ada Bapa yang sedang menunggu kita. Daud dalam Mazmur pasal 139 mengungkapkan begini tentang Tuhan sebagai Bapa yang Maha Tahu. "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku." Bukankah ini seorang bapa, saudara-saudara? Seorang bapa yang selalu memperdulikan. Yesus tanpa setahu murid-murid, saudara-saudara,
Yesus berdiri di pantai. Dia sedang menunggu murid-murid. Dia tahu murid-murid sedang dalam keadaan lelah. Dia tahu murid-murid dalam keadaan lapar, saudara-saudara. Dia menunggu murid-muridnya datang kepadanya. Saudara, Bapa di sorga tahu segala kehidupan kita, dan Bapa di sorga mengerti segala apa yang kita butuhkan. Dia datang untuk memberi perhatian penuh untuk kita. Amin. Tuhan memberkati.